Bersyukur padamu Bapa untuk segala kebaikan, kemurahan dan cintamu. Tuhan bekerja beracara berkarya, menjamah, mengurapi, menguduskan apa yang harus kerjakan lakukan. Tuhan intervensi ambil alih untuk pelayanan pekerjaan ini. Kami percaya Engkau ada, hidup dan berkuasa. Kasih karunia-Mu melimpah atas kami. Puji syukur dan terhingga untuk semuanya. Tuhan, kami mohon kebaikan-Mu dinyatakan atas kami melalui pelayanan ini. Damai sukacita, kasih sayang dan berkat Tuhan melimpah. Darah Yesus berkuasa. Tuhan dipermuliakan Kau selamanya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati akan webinar pada malam ini untuk kemuliaan nama secara khusus di homiletika ini. Tuhan memberkati semua teman-teman sahabat, baik yang sudah ada di Zoom, yang akan join, maupun juga yang mengikuti lewat YouTube. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH di dalam sesi yang kelima ini untuk homiletika 2. Tentu kita sudah banyak belajar dan saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian sudah siap dengan khotbah ekspositori maupun juga mungkin dengan khotbah Injil ya. Terima kasih untuk semua teman-teman sahabat. Ya, Brother John, apakah ada yang mau berkhotbah malam ini? Halo? Tidak ada Dokter Hanas. Ya udah kalau begitu kita bahas tentang materi. Materi khotbahnya mana ini? Baru ada 2 kemarin, baru Pak Pendeta Ali sama Pak Pendeta Suneta. Iya, Senin. Mana ini Ibu Siana Ria? Senin dia, saya habis presentasi tadi, habis ngajar nggak? Oh gitu. Iya, kemis presentasi, nyiapin materi Senin, Sabtunya ngajar. Senin saya usahakan lah. Usaha Senin ya? Ya, okay. Senin. Senin kayaknya yang Selasa ya? Kayaknya yang ini lebih berat Pak, karena iya. Banyak ilmu apa ya, punya saya udah jadi. Juga. Kalau saya baca rombak lagi. Betul. Loh itu kan berarti lihat materinya agak berat gitu. Itu kan berarti kan next level berarti kan. Next level. Iya Pak. Oke, apa yang bisa saya bantu kira-kira? Anda menginginkan apa malam ini? Karena semestinya malam ini kan presentasi kan? Ini Pak, mungkin kalau punya saya, ya itu bagus sih karena ide kan saya kan kalau khotbah biasa saya sudah paham. Nah, yang Reformed Injil itu cara memasukin teologinya sama ajarannya itu bagaimana gitu Pak ya, supaya nah, itu yang rasa-rasanya kalau secara non Reformed Injili saya punya sudah pas gitu kan. Bagus. Tapi ketika dimasuk ke Reformed Injili ini karena kan saya ikut yang formatnya Bapak. Nah, tetapi membuat kata kalimatnya itu mungkin dikatakan dasarnya semua statementnya sama aplikasinya itu beda sama ekspositori biasa itu apa gitu Pak? Jadi gini, sebenarnya di 2 buku Institute yang punyanya si John Calvin itu sudah ada outline-nya kan. Nah, mestinya memang idealnya punya 2 buku volume itu. Nah, ketika berbicara tentang keselamatan, karena kan inti daripada pengajaran John Calvin ini sebenarnya berpusatkan pada Allah. Teologi John Calvin kan begitu, berpusatkan pada Allah. Nah, tinggal dilihat saja itu di 2 volume itu. Kira-kira ini biasa kita kan kalau yang sekolah teologi ini kalau mau mengutip buku tidak perlu baca 1 buku sebenarnya. Cari aja yang berkaitan dengan judul kita yang kemudian kita mau kutip. Nah, sama juga dengan ini. Misalnya dia tentang kekudusan hidup, ya udah cari aja tulisannya John Calvin di outline-nya itu kira-kira halaman berapa terkait dengan itu. Nah, coba kita lihat dulu ya. Kita lihat ini ada enggak, biasanya itu selalu ada keajaiban kan? Dia nggak ada e-booknya ya? E-booknya ya?
John Nah, ini dia summary-nya. Oh, dia hanya bahas tulip doang ya. Total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, perseverance of the saints, saint. Mungkin dari sini Pak, coba ada enggak koneksinya kira-kira Pak Pendeta Ali? Dari tulip ini dulu. Punya saya gini Pak, setelah yang saya kirim ke Bapak itu kan banyak saya revisi. Yang pertama saya gali kata kekudusan. Nah, berarti bukan Pak, kesalehan Pak, sorry. Kesalehan kan judulnya bahagia orang saleh. Nah, ternyata kesalehan itu dari kata tam dan ujungnya berbicara tentang hidup yang benar, jujur, pikirannya lurus, dan mempraktekkan apa yang dikatakan, kira-kira seperti itulah apa namanya. Nah, itu harus digali. Saya kan akhirnya saya gali bahasa Ibrani, bahasa Yunani, terus mengangkat sebuah kebenaran untuk menjadi dasar praktek khotbahnya gitu Pak. Boleh. Nah, sekarang kira-kira garis besar 1, 2, 3-nya apa? Tinggal di sini ada enggak kena dengan tulip ini kira-kira? Oh ya Pak, sudah paham saya Pak. Mungkin ini perlu waktu lagi Pak. Saya kan punya buku tulipnya Pak. Nah, udah itu tulip. Kemudian kan dia bukan cuma tulip doang kan? Kita lagi coba cek ada enggak di internet ini John Calvin punya semacam executive summary. Nah, cari-cari begini aja nih Pak. Oh ya Pak, siap Pak. Ini jadinya memang menarik Pak, menantang bagi saya. Jadi agak punya saya malah mungkin Senin pun belum siap kayaknya, karena apa sebenarnya saya kemarin mau pilih yang eksplitori biasa. Tapi ini sepertinya perlu tuntunan Pak, jadi perlu kerja keras. Tapi ini yang internet bisa dilihat ya? Bisa Pak, bisa. Maksud saya gini. Nah, ini kan ada materi-materi ini ya. Nah, dicek-cek begini aja Pak. Dicek-cek. Memang kalau mau ngelihat yang dua volume itu kan nah, ini Pak. Jangan-jangan ini semua John Calvin punya nih. Nah, betul Pak. Nah, ini. Jadi di sini nih. Bapak lihat nih. Bisa lihat ya Pak ya? Bisa Pak, bisa. Jelas sekali Pak. Covenant-nya, God, Christ, sin, salvation, predestination, church, worship, sakramen, ya kan? Ini kan ada semua kan? Iya. Gitu. Nah, tinggal dilihat di sini nih. Kira-kira mana punya pandangan dia? Begitu loh. Misalnya Bapak mau bicara tentang dosa. Coba kita cek. Itu John Calvin ngomong dosa. Calvin ini ya. Nah, dia bicara tentang dosa ini. Gimana dia bicara? Nah, ini. Nah, ini. Nah,
Ini pandangan dia ini, Pak. Pemikiran-pemikiran dia. Bisa dilihat di sini kan? Bisa, Pak. Saya kira ini menolong ya. Ya. Ini ada semua nih. Banyak nih Pak. Lumayan nih. Nah ini sudah ada juga nih. Eksekutif, semacam eksekutif summary dia. Ini Calvin, ini Lutheran. Ini itu tadi startnya dari mana Pak ya untuk dapat yang ini? Apa namanya itunya? Tadi saya langsung awalnya itu, nah ini aja. Wikipedia, Bapak buka Wikipedia kayaknya Pak ya? Bukan, John Calvin Theology aja. Oh. Dari John Calvin Theology itu nanti klik sana sini ketemu. Nah ini, what is Calvin understanding in belief and doctrine? Doktrin. Ya kan? Sini semua nih. Apa yang menjadi major belief? Apa yang dikatakan tentang Alkitab oleh John Calvin? Walaupun ini summary-nya, tapi saya kira ini sesuatu yang sangat menolong. Ya. John Calvin Theology. Nah, begitu Pak. Bisa kira-kira itu Pak ya? Bisa Pak. Mantap sudah. Ya, ada yang kita mau coba, enggak apa-apa. Satu case saja, satu case lagi. Siapa lagi satu case? Teman-teman yang ekspositori mungkin? Pak Teddy, piye Pak Teddy? Belum Dok, lagi disiapin ini, lagi bingung. Pusing. Udah kita bantu aja. Teksnya dari mana? Teksnya aja supaya kita langsung teman-teman supaya bisa lihat. Mic-nya di unmute Pak Teddy. Di Filipi 3, 12-16. Boleh. Tujuan hidup orang percaya. Saya buka-buka dulu ya. Saya buka semua filenya supaya nanti begitu ini gampang. Oke deh.
Bisa lihat? Bisa lihat ini saya? Sabda saya? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, bisa. Teksnya di mana, Pak? Filipi? Filipi berapa, Pak? Halo, Pak Teddy? Filipi 3, Dr. Anas. Ayat? 12-16. Penekanannya di Filipi 3, non 14, ayat 14. Dan berlari pada tujuan untuk memperoleh hadiah dan panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bisa lihat teks ini ya? Bisa, Dr. Anas. Ya. Penekanannya di ayat 14, Dr. Anas. 14 keywordnya ya? Ya. Oke, temanya apa? Keywordnya? Tujuan hidup orang percaya. Berarti apa ini kalau kata kuncinya ini? Tujuan? Tujuan. Kan begini kan? Oh, fontnya kecil ya, terlalu kecil ya, teman-teman nggak bisa lihat ya? Kalau begini bisa lihat nggak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Dr. Anas, bisa. Boleh. Kan bla bla tujuan kan? Paham ya cara buat ilustrasinya ya? Pendahuluannya kan begini kan berarti kan? Nah, sekarang coba kita cek langsung outline. Ini lihat cara kerja saya. Wah, lagi azan rupanya. Ini cara kerja cepat nih. Kalau dia begini, berarti dia minta enter 1 kali. Ya, langsung buat di sini. Oke? Oke, kita lihat ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Oke. Sempurna. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap kalau aku telah menangkapnya. Perhatikan ini ya. Berarti dia tidak ngomong sembarangan ini. Dia sudah 3 kali berkata apa? Tangkap itu ya. Ya enggak?
Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Perhatikan. Ini kreatif penting. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah panggilan surga dalam Kristus. Berlari-lari. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Oh, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal ini akan dinyatakan juga Allah kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Judulnya, tujuan hidup orang percaya. Oke, baca lagi. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku telah mengejar. Kalau aku dapat menangkapnya. Karena aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri menganggapnya. Kalau aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiran tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang kita tempuh. Sudah ada ide belum? Apa kira-kira idenya? Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Tujuan hidup orang percaya itu apa? Mengejar. Kira-kira begitu kan? Betul enggak? Pak Hanas. Ya. Itu bukannya satu itu ya. Kalau saya melihat berlari, mengejar, menangkap, itu sebenarnya kata kerja yang berbicara tentang kesungguhan ya. Nah, karena yang ujungnya itu di situ kan berlari memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi. Jadi sebenarnya tujuannya arahnya ke situ, Pak. Jadi hidup di dalam panggilan surgawi itu. Jadi betul tujuan hidup. Iya. Jadi kalau menurut saya yang paling penekanan ya, karena memang ya sering juga khotbah teks ini. Jadi yang menarik menurut saya ini, Pak. Kenapa hidup Paulus itu efektif, produktif, dan sangat-sangat all out, itu. Dia punya panggilan surgawi. Tuhan panggil dia menjadi seorang rasul. Dan dia arahkan hidupnya, potensinya, semuanya untuk di dalam panggilan itu gitu loh. Makanya ini puncaknya gitu, Pak. Mengejar, mengarahkan, memperoleh. Boleh? Nah, kalau mau dibuat sistematis, bagaimana itu bisa terjadi? Yaitu pertama kan rumusannya melupakan. Yang kedua diarahkan. Yang kedua itu berlari. Jadi kalau ibaratkan orang estafet kan gambarannya gitu. Ya. Satu melupakan yang di belakang, yang kedua arahkan ke depan, baru lari. Jadi larinya terakhir, Pak. Dr. Hanas, gimana kalau mengejar, mengarahkan, memperoleh? Boleh. Tidak apa-apa, itu namanya brainstorming itu kan beginilah ya saya katakan ya. Bayangkan Bapak Ibu kalau setelah selesai homiletika 2 ini kemudian buat kelompok sendiri. Waktu mau berkhotbah. Kaya enggak kira-kira? Wah, itu luar biasa, Pak. Saya dari dulu, Pak, merindukan kelompok ini. Ya, sebelum khotbah Minggu, yuk kita sharing sermon kan? Oh iya. Supaya menu hari Minggu itu minimal sistematis, mendalam, dan aplikatif gitu, Pak. Betul, makanya saya bilang tim ini tim sesuatu yang luar biasa sekali. Saya melakukan ini sekitar 5 tahun. Setiap hari Selasa kalau mau hari Minggu itu kita harus kumpul dan brainstorming. Teksnya sudah ada, terus sudah ada yang mengkaji, walaupun itu belum final, dan kita memberikan arahan. Nah, seperti ini kan tadi kan? Bagus idenya. Ya, nanti ini bisa dirubah ya. Jadi ini masuk akal sih. Ya, melupakan, mengarahkan diri, berlari. Ya kan? Kalau mau mendapat hadiah.
Pak Anas, boleh nanya dikit Pak Anas? Silakan, silakan. Maaf nih kalau pertanyaan saya rada agak ridiculous. Ini Filipi 3:12 sampai 16 ini kan belum nggak satu perikop nih Pak Anas. Itu nggak apa-apa berarti buat expository. Satu ayat juga boleh. Satu boleh. Yang jadi permasalahan kan gini, apakah ini mengandung satu pokok pikiran? Itu dulu. Jawabannya iya. Oh, berarti satu ayat boleh ataupun tidak satu perikop tidak apa-apa, asalkan itu mengandung satu pokok pikiran. Betul. Ya Pak Kris, jangan panjang. Oh, bedanya dengan tekstual apa ya itu? Panjang kan nggak hafal Pak Kris nanti. Bedanya begini, saya kan ngomong kalau expository preaching itu dia seperti kacamata kuda. Semakin sedikit teks yang dikaji, semakin sulit. Karena dia semakin dalam. Sementara tekstual, ya, dia bisa melebar dia. Tekstual itu yang penting sudah dapat garis besarnya, nama garis besarnya, udah. Ngomong panjang lebar aja enggak masalah. Ke PL, ke PB, ke PL, ke PB lagi. Kalau ini enggak bisa. Filipi ini ya, kalau dia tidak bisa menjelaskan tentang apa yang ada di dalam tubuhnya, Filipi 3 ayat 12-16, lihat ayat sebelumnya. Bisa ayat 1-11, bisa ayat 16 sampai selesai. Kalau enggak ketemu lagi, baca satu kitab Filipi ini. Kalau enggak ketemu lagi, baca penulis yang sama, yaitu tulisan. Jadi dia tambah meruncing, teman-teman ya? Iya, dia semakin sedikit ayat semakin rumit. Oh, saya jadi pikir satu itu tekstual, Pak. Iya. Kalau tekstual itu apa? Begitu kita temukan nama garis besar di dalam dari teks Alkitab, dia kan sifatnya induktif kan? Udah kita jelaskan panjang lebar ke sana kemari enggak masalah. Maaf Pak, masih saya masih belum jelas. Kalau tekstual kan katakan dari teksnya itu kita menjelaskan eksegese lah gitu loh, dari apa yang tercantum di situ. Nah, boleh sekali lagi penjelasannya perbedaannya dengan ekspositori itu apa Pak? Begini, kan ekspositori juga ngambil dari teks pikiran itu juga. Betul, cuma kalau bedanya signifikansinya itu begini. Kalau dia tekstual itu dia tidak melibatkan prinsip-prinsip eksegesis yang dalam. Oh, oke. Tekstual ya. Dan dia yang paling penting itu apa? Sudah dikatakan tekstual itu barometer utamanya apa toh? Ketika teks itu dibaca, teks itu mengeluarkan garis besar setidaknya 2. Apakah 1 ayat, 2 ayat, atau 3 ayat? Yang penting itu mengandung satu pokok pikiran. Nah, waktu penjelasan melebar kemana-mana tidak ada masalah. Yang penting itu masih Alkitabiah. Oke. Apakah teksnya yang dikutip adalah PL, kemudian penjelasannya PB, kembali lagi kepada PL, no problem. Tapi kalau ekspositori tidak bisa. Tidak-tidaknya dia harus ada analisis kontekstual, analisis verbal. Oh. Kan begitu kan? Kemudian masuk gramatikal sama kasus-kasus juga masuk Pak ya kalau di analisis verbal itu kan di dalamnya leksikal, gramatikal, historikal. Oh, itu yang menjadikan ciri bahwa itu adalah ekspositori bukannya tekstual ya, karena harus ada gramatikalnya dilihat, verbalnya, terus historikalnya ya lihat dari situ aja ya. Iya, makanya iya di situ. Kekuatannya itu ada di situ. Makanya kan saya bilang seperti apa kacamata kuda. Kacamata kuda kalau lagi dipasang kacamatanya itu kan tidak boleh lihat kemana-mana dia. Cuma bisa lihat. Iya sih Pak. Tapi maksud saya itu kan ilustrasinya. Tapi waktu saya coba membayangkannya, terus terang saya seminggu saya coba cari ini ekspositori maksudnya apa gitu. Daripada saya so tahu, mendingan saya nanya deh Pak. No problem. Ya, ayo teman-teman semua komen. Ini bagus. Jadi saya berharap sekalipun nanti homiletika 2 ini sudah selesai, teman-teman ini yang punya kerinduan untuk terus mengembangkan ini, sebaiknya buat grup sendiri. Janjian. 2 minggu sekali kah atau seminggu sekali kah? Apakah 5 orang, 7 orang? Ayo brainstorming, berikan masukan-masukan. Teksnya ini. Kita mau khotbah ini. Nah, itu kaya jadinya. Oke, kita ulangi ya. Ini bagus. Jadi endingnya mana nih kalau kita lihat nih endingnya nih? Memperoleh hadiah ya? Memperoleh hadiah atau panggilan surgawi, Pak? Ya, oke.
kan memperoleh hadiah, yaitu kan penjelasan hadiah itu Pak, panggilan surgawi. Jadi kita dipanggil untuk dapat hadiah, dipanggil untuk melayani, dipanggil untuk hidup serupa dengan Kristus. Ya, tulus gitu Pak. Makasih Pak. Boleh. Ini tema sementara. Kan perlu banyak 50 tema toh. Jadi ini sudah 2 tema nih ya. Hadiah. Nanti dicek itu Pak, bahasa Yunaninya hadiah itu apa toh? Langsung kasih tanda-tanda begini Pak. Kalau misalnya ini signifikannya yang mau di ini, ya udah signifikan berarti ini. Gitu kan? Benar. Jadi tema pertama kira-kira apa? Hidup untuk memperoleh hadiah dalam Kristus Yesus. Atau kalau mau lebih keren lagi setelah membaca, melupakan, memperoleh. Nah, saya kan mengajar karena saya yang mengajar maka saya harus membuktikan ya. Nah, terserah. Apalagi Pak? Ayo Pak. Pokoknya kata kuncinya hadiah ini. Setuju enggak? Kata kuncinya hadiah. Ya kan? Hadiah kan? Hadiah ini kan sebenarnya mahkota. Apalagi mau di sini? Ya. Ayo. Ini yang sudah homiletika 1 ini. Kumaha ya? Aduh, saya panggil ini satu-satu namanya ini ya. Mana ini? Kalau saya mau ngambil tentang talenta itu, bisa? Boleh, tapi bantu dulu teman kita ini, boleh? Saya ambil di Matius 25 ayat 14 sampai 30, perumpamaan tentang talenta. Bisa Bu. Tapi kita bantu dulu nih ya. Pasti ya. Kita bantu. Nah ini dulu. Coba sebutkan minimal 15-nya yuk. Hidup orang percaya. Boleh lihat teksnya lagi Pak, ini yang tampil, boleh share, slide share-nya tadi. Ya, untuk memperoleh hadiah dari Yesus Kristus. Begini kan? Bu, judulnya Bu. Teksnya nggak kelihatan Dr. Hana. Teksnya Pak, nggak kelihatan teksnya Pak. Tampilkan. Sorry. Udah? Ya, udah ada Pak. Ayo, 2 menit. Itu 2 kali Pak. Exit itu. Ujian. Berlari dengan tujuan bisa nggak Pak? Hadiah. Jadi yang mau itu judulnya kan Pak? Oh hadiah. Atau outline-nya? Judul. Oh iya. Sorry baru nongol soalnya. Nggak ikutan. Nggak apa-apa. Pokoknya kan kita sudah tentukan keyword kan yang paling utama judul yang fokus. Ayo. Wah, ini Bapak Ibu ini rupanya belum melakukan yang saya minta, yang 50 itu dulu ya. Fokus hidup orang percaya. Fokus. Bukan, kita harus konsisten. Kalau kata kuncinya hadiah harus hadiah. Maka apapun juga yang mau diomong itu semua tersinggung ke hadiah. Hadiah enggak boleh enggak. Mau ngomong apapun juga. Ya. Eksis berjuang hadiah. Eksis berjuang hidup untuk memperoleh hadiah, tujuan eksis. Cara untuk mendapatkan hadiah hidup yang kekal. Hadiah dalam Kristus.
Gimana? Bagaimana? Meraih hadiah. Hadiah orang percaya di dalam Kristus. Hadiah. Nah, itu Bung John baru muncul tuh. Lama suaranya kita tunggu itu. Oke. Ya, sebentar, Pak. Hadiah seorang pejuang. Mengejar hadiah dalam Kristus. Apa lagi? Hadiah terindah orang percaya. Keren tuh. Perjuangan untuk mendapatkan hadiah, Pak. Oh, hadiah utama dalam Kristus. Ya. Apa Pak yang utama, Pak? Oke, cukup ya mungkin ya. Masih ada suara kah? Ya. Yang satu orang cukup satu. Masih ada? Yang lain mau? Ya, berlari mengejar hadiah dalam Kristus. Itu kayak itu tuh, SD itu. Ketahuan umurnya deh itu. Oke, tapi teman-teman pada prinsipnya filosofinya dulu nangkep ya? Nangkep Pak, ini juga saya sambil ketik Pak di sini Pak. Nangkep itu dulu. Karena biasanya kalau kerja itu bisa dilakukan sendiri, yang penting kan filosofinya nangkep dulu nih. Ya. Oke ya, sekarang kita cek. Lupakan semua ini, bukan berarti diabaikan. Berpindahlah kita kepada teks. Nah, ini hebatnya expositor ini. Tetapi bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Stop dulu. Berarti ini kalau kita umpamakan ini ada satu usaha ini Pak ya? Iya, mengejar. Nah, begitu aja kan? Kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Oh. Harapan. Ya, karena sudah ditangkap Yesus itu ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Oh, kulakukan men. Lakukan. Berarti tekanan Paulus itu something to do ya? Iya. Ya. Aku melakukan apa yang telah di belakangku. Oke. Lupakan. Do it. Lupakan. Terus dan mengarahkan diri. Dan berlari. Untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiran tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Oke. Cukup itu. Itu udah sistematis sekali, Pak. Oke, sekarang hadiah itu karena melakukan ini. Ini bukan bicara surga loh nih. Usaha. Ini bukan bicara surga ini. Ini hadiah. Melupakan mengarahkan. Nah, sekarang berarti ini bicara apa something to do kan? Ya. Mana tema something to do? Something to do. Hidup untuk memperoleh hadiah. Perjuangan. Berjuang memperoleh hadiah. Ini kan dua ya. Terus tujuan hidup orang percaya untuk memperoleh hadiah. Tujuan satu. Tujuan supaya senang. Tujuan. Kalau ini tujuan atau something to do? Ini itu something to do Pak. Oke, something to do. Something to do. Berarti ini dibuang enggak? Dibuang. Harga yang harus dibayar ya ini ya. Bukan saya loh ya, Anda sendiri yang berpikir loh.
Perjuangan untuk mendapatkan hadiah. Hadiah tidak percaya atau something to do? Itu bukan something to do itu. Ini juga bukan Pak, hadiah itu bukan. Hadiah dihapus semua tuh berarti. Bukan saya, makanya saya bilang. Bukan. Ya. Bapak Ibu nanti, saya kan ngomong bulan perjuangan. Setelah webinar ini, jangan berhenti di sini. Buat grup, caranya begini, salah satu orang pimpin. Ya, Pak Ali Matius nih. Ya, Pak Ali Matius dah pimpin. Setuju. Berlari mengejar. Ya, setuju deh, Pak Ali ya. Ya, Pak Ali. Deal ya, Pak Ali. Bisa. Kenapa berlari tidak bisa, yuk? Kenapa berlari tidak bisa? Bisa. Karena ada berlari di sini. Karena di garis besar 3 sudah masuk di itu Pak, di garis besar. Oke, pinter-pinter gini loh. Oke. Nah, sekali lagi Pak, berlari kenapa sudah termasuk di garis besar ya? Iya, sudah ada di ini garis besar bawah. Jadi nanti double. Kan nggak mungkin kan garis besar isi. Nah, subnya. Judul itu kan jadi garis besar nggak mungkin. Yang benar kan begini, garis judul itu menjadi umum, khususnya adalah garis besar. Garis besar itu dirangkum dalam judul. Judul mencirikan garis besar. Nah, kalau ini kan jeruk makan jeruk ini. Betul enggak? Double. Ya. Jeruk makan jeruk. Oke. Berlari itu mengejar bukan? Iya. Iya. Berarti jeruk makan jeruk. Boleh. Oke. Hadiah seorang pejuang ini, kalau seorang ini bicara apa? Karakter atau act? Benda ya. Benda. Karakter. No pekerjaan, no aktivitas. Gimana? Kalau Anda ragu, masih mau ditahan, belum mau dibuang, caranya gini. Nah, gitu ya. Begitu aja, santai. Minum kopi, lagi minum teh nih. Hadiah utama dalam Kristus, betul enggak? Ini apa ini? Sama. Kalau ini masih artikulasi Pak, bukan karena kan kalau dari segi outline ini mengarah contoh langkah-langkah perjuangan untuk mendapatkan hadiah atau langkah-langkah mendapatkan hadiah utama dalam Kristus. Karena kan langkah pertama melupakan, langkah kedua itu arahkan. Berarti simpelnya dibuang dong. Iya, dibuang. Karena itu buang Pak. Nah, semua gitu loh ini. Aduh. Perjuangan untuk mendapatkan hadiah. Ini bisa jadi dosen semua nih kalian nanti nih ya. Tadi kenapa hadiah utama dibuang alasannya? Maaf. Ayo Pak Matius ngomong Pak Matius. Gini Pak, kenapa hadiah utama dibuang? Karena lihat dari poin itu bukan, kalau hadiah utama poinnya bukan ini. Nah, kalau poin ini harus iya. Jadi kalau hadiah utama misalnya ini harus bersifat aktivitas untuk menjelaskan ini, Pak. Ini kalau langkah-langkah, ciri-ciri atau karakteristik gitu loh. Step boleh. Step boleh. Ya, tujuannya untuk mendapatkan hadiah. Jadi harus ada suatu usaha. Ya, boleh. Jadi dibuang, Pak. Paham. Buang dong. Ya, buang aja, Pak. Hadiahnya dibuang, Pak. Hadiahnya nanti. Percaya. Ya, dibuang sama itu sebenarnya. Sama, Pak. Makin yakin kan? Artinya sama hadiah, hanya beda frasanya. Hati-hati, sekarang tinggal 3 ini. Mana lebih menggigit? Perjuangan, hidup. Nomor 2, eksis berjuang. Nomor 2 dong, eksis berjuang. Berjuang lebih gigit. Jangan dulu, caranya gini, cari yang paling lemah. Hidup. Nomor 3. Hidup kurang ya. Hidup kurang, hidup. Nah, sekarang mana lebih strong? Eksis. Eksis, Pak. Dia lebih menyangatkan itu. Itu caranya. Ternyata kita kembali ke yang nomor 2, Pak ya. Loh, bukan saya loh. Ini kan hasil pemikiran Anda loh.
memperoleh hadiah dalam. Secara bahasa memang akan lebih bombastis. Ini kita mendengar tema ini gitu, eksis berjuang kan. Apa yang harus membuat kita harus eksis kan gitu. Ini Bu Siana ini memang pinter ya. Layak jadi ketua Pak dia. Dia pinter memilih kata memang. Calon doktor Pak. Jadi mengajar harus ini semangat. Semangat dan oke. Lihat lagi. Oke. Bisa lihat? Ya, bisa. Ini kalimat ini kan belum bisa dijual. Iya. Kata-kata ini belum bisa dijual. Sekarang begini. Melupakan bla bla keren, tambahan, mengarahkan diri bla bla, kata-katanya keren. Sebaiknya ini pilih mau B semua atau M semua. M. B dan M bedanya apa? M semua aja biar gampang diingat. Supaya gampang. Gampang Pak. Ingatnya. Anda kan tanpa teks. Kalau tanpa teks 3M gitu Pak. Cuci tangan. 3M lebih mudah. Pakai APD. Itu kalau itu jadi melarikan diri nanti. Ngejar. Dan paling mudah memang bahasa Indonesia kan kalimat kerja mekan, gitu, mekan gitu aja. Pak Anas. Ya. Mengejar, boleh nggak kan Bapak kan ini kalau diubah ke bahasa Inggris biar keren apa Pak kira ya? nanti. Aduh Pak, no English Pak. Ini dulu. Ini aja belum selesai. Itu selesai 2 jam ini. Bahasa Manado aja Pak. Sekali aja Pak, bagus. Oke. Mengerti kita semua aktif. Melupakan apa yang telah di belakangku. Melupakan kehidupan lama. Ya, bisa. Melupakan apa yang mematikan kehidupan lama. Melupakan kehidupan lama. Pak Anas, kalau kembali ke konteks Paulus, kan Paulus jelas apa yang dia lupakan. Yang dalam Filipi itu yang dianggap sampah dan dia buang itu kan semua yang berkaitan tentang dirinya yang sekarang, dulu gitu. Betul, setuju. Sekarang supaya semua sepakat yang punya nilai akademisi loh, ini bukan sepakat yang tidak punya nilai akademisi. Kita langsung nih, waduh nih jurus-jurusnya nih, saya ini kalau perusahaan ini sudah mengeluarkan semua rahasia perusahaan saya kepada Anda ini. Harus Pak. Set rahasia ya. Tiket berapa tadi? 12 sampai 16. Internet itu ya. Internet bisa lihat ya? Bisa, masih Google. Bisa Dr. Anas. Oke, langsung ya. Bentar, saya juga buka. Tafsiran Filipi 3. 12 sampai 16 kan? Oke. Ya. Sekarang kita lihat. Apa yang dimaksudkan itu dengan di belakangku tadi itu ya? Ya. Astaga. Bentar ya. Ayat berapa itu dia? Nih. 13 Pak. 13-14. Mengarahkan diri. Melupakan apa yang di belakangku, yaitu keberhasilan-keberhasilan yang lalu dalam karirnya sebagai orang Kristen yang dapat menyebabkan rasa puas diri serta berkurangnya semangat. Ya toh? Ini kalau Kristen ya. Sekarang kita ini Paulus ngomong apa toh? Ayat 12, Paulus belum memperoleh pengenalan yang sempurna dan final tentang Tuhannya. Telah sempurna menegaskan lebih lanjut sasaran hidupnya. Sempurna di sini tentu berarti pengenalan penuh dan keserupaan sempurna. Dapat difrasekan menjadi tetapi aku telah maju dengan bersusah payah kalau aku dapat menangkapnya. Untuk mana aku pun telah ditangkap oleh Kristus di jalan menuju Damsik. Rencana dengan pertobatan Paulus sangat mendambakan agar maksud tersebut dapat dirasakan sepenuhnya dalam hidupnya. Oke, kalau belum jelas tenang.
Tujuan, sasaran perhatian, pengarahan, pandangan akan berakibat fatal. Apa yang orang akan bawa kiasan? Perlombaan seperti kuda kereta katanya ya. Jadi tujuan ini seperti kuda kereta. Jika kesempurnaan tertinggi merupakan tujuan si pelari, maka itu juga merupakan hadiah baginya. Hadiah adalah milik orang-orang yang dengan segenap hati menjawab panggilan surgawi. Oke. Nah, itu syaratnya, Pak. Tenang, kita masih, kalau belum ketemu lagi, kita lagi masih ada ini. Berarti pada saat itu lomba lari itu sudah dikenal oleh masyarakat ya. Nah, makanya. Sehingga dia menginiin tentang lomba lari itu. Ya makanya ada garis yang harus dilewati. Ada lempar lembing. Para Olimpik. Menangkap karena itu pun menangkap sesuatu yang untuknya kita ditangkap oleh Kristus. Ketika Kristus menangkap kita, tujuannya adalah untuk membawa kita ke sorga, dan menangkap apa yang membuatnya menangkap kita adalah untuk mencapai kesempurnaan. Oh, jadi tangkap-menangkap itu bicara apa? Ditangkap Yesus, menangkap untuk sempurna di dalam Kristus, begitu loh. Iya. Selanjutnya, yang kulakukan inilah yang menjadi kerinduan dan kepedulian terbesarnya. Aku melupakan apa yang di belakangku dan depanku. Memang merupakan dosa untuk melupakan dosa-dosa dan rahmat masa lampau. Seharusnya diingat agar senantiasa menyesali dan bersyukur. Oh, melupakan itu ternyata dosa-dosa. Namun Paulus melupakan hal-hal masa lampau supaya tidak merasa puas dengan kasih karunia yang diterimanya pada saat sekarang. Ia masih mengharap lagi, oleh karena ia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Minos, meraih di depan sambil terus mengarahkan pada tujuan ini, mengungkapkan suatu kepedulian yang terawat. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah dan panggilan surgawi dalam Kristus. Berlari-lari kepada tujuan seperti mengikuti perlombaan, tidak pernah berhenti sebelum mencapai akhir, tetapi terus berlari maju secepat mungkin. Demikian juga orang-orang yang mendambakan sorga harus terus berlari kepada tujuan di dalam kerinduan, serta pengharapan itu senantiasa berusaha keras dan mempersiapkan diri. Semakin kita ingin bertumbuh dewasa dan mencapai sorga, semakin cepat kita harus mendesak maju kepada tujuan di sini. Hadiah panggilan surgawi. Penjelasan. Surga. Oke, ketemu sudah. Jadi melupakan itu apa melupakan? Semua kemegahan dosa-dosa Paulus di masa lalu. Dosanya apa Paulus itu? Menganiaya orang percaya, menghentikan jalan pemberitaan Injil kan? Dosanya apa lagi? Cari dosa-dosanya. Jadi itu yang dimaksudkan. Oke? Ketemu ya? Itu bukannya tadi menunjuk ketidakpuasannya si Paulus bahwa kita harus, bahwa dia ingin terus berbuat baik, berbuat pengabaran Injilnya gitu ya? Ya, satu persatu. Jadi menganggapnya yang dilakukan dia sekarang setelah pertobatan pun dilupakan gitu, supaya menciptakan sesuatu yang baru gitu di dalam pertobatannya dia secara terus. Jangan langsung melompat karena akan habis pocket nanti waktu berkhotbah. Melompat itu begini. Kalau itu berbeda, sebaiknya itu dibedakan. Maksudnya begini. Ini kan melupakan kan? Ya. Nggak usah pikir apa yang Paulus lakukan setelah lupakan. Pikirkan saja apa yang dilupakan oleh Paulus. Yaitu apa yang ada di belakang. Apa yang ada di belakang itu? Perbuatan dosa. Membunuh orang Kristen. Aniaya. Dosa kan? Perbuatan dosa dan segala kemegahannya kan? Nah, teksnya belum kelihatan, Dr. Hana. Hah? Belum kelihatan Pak, hitam, masih black screen. Nah, ini penjelasan kan? Nats dulu kalau mau. Baru penjelasan. 13. Kan? Jadi melupakan yang dimaksudkan adalah kebanggaan, keberhasilan, melupakan apa yang di belakang. Yaitu
masa lalu Paulus kan? Itu enggak? Masa lalu Paulus yang dibanggakan. Namun di luar Kristus. Betul enggak? Betul. Dan juga segala perbuatan dosa. Oke? Misalnya apa? Membunuh. Menganiaya. Yang percaya. Menganiaya. Sudah ngerti lah ya, Bapak Ibu. Yang penting kan saya ini kan cuma ini aja, apa namanya? Mencoba untuk mengentar cara berpikir gitu. Nah, udah nih. Nah, ini nanti ilustrasi. Penerapan. Oke. Melupakan kerennya apa ini? Masa lalu. No problem. Tulis dulu. Apalagi zaman sekarang ini cuma komputer kok enggak perlu ditipek. Keren enggak kata-kata ini nanti? Kan begitu. Kan tidak ditulis di atas kertas lagi kan? Kata-kata yang mewakili dua coba Pak ya? Apa? Sekali lagi Pak. Enggak nulis di atas kertas lagi kan? Sudah di laptop semua ya, kan? Ya betul. Tadi maksudnya kata Pak Almatis apa tadi? Nah, gini, kata-kata yang mewakili dua kan gini kan, yang dilupakan kan dibagi dua, yang positif dan negatif. Ya, dosa. Jadi melupakan kebanggaan dan dosa masa lalu kali ya kan, supaya dua-duanya ketemu. Boleh. Kalau enggak masa lalu, melupakan masa lalu baru dijelaskan di situ dua hal. Yang positif itu yang mau dibanggakan, melupakan yang negatif masa, itu juga mempengaruhi kita nggak maju ya. Merupakan masa lalu yang dimaksudkan adalah melupakan apa yang di belakang. Begitu. Kalau memang ini nanti umpamanya ini masa lalu, kalau masih ragu, buat begitu lagi. Nah, oke. Tinggalin aja. Nggak usah perfect, Pak. Yang begini ini jangan perfect dulu. Sedikit-sedikit aja, pindah lagi, loncat lagi. Nanti supaya apa? Supaya Bapak Ibu tidak nangis bombay setelah capek mengerjakan garis besar satu ini. Ternyata setelah lihat garis besar kedua dan ketiga, enggak matching. Sakit hati. Itu dia Pak. Saya kan outline garis besar dulu ya Dokter Hanas ya. Sakit hati nantinya. Pusing. Karena pilihan kata kadang kita nyangkut di situ. Daripada ini diselesaikan dan akhirnya salah, lebih baik jangan diterusin. Cukup segini aja dulu. Dicicil. Ya, nah kemudian kita cari lagi. Berlari kepada tujuan. Mengarahkan diri kepada apa yang dihadapi. Ini kan dia kan? Kok baru jalan? Apa yang dimaksudkan dengan mengarahkan diri itu? Bisa lihat? Halo? Ya. Bisa, Pak. Ayat 14 ya. Mengarahkan diri. Lari kepada tujuan, maju secepat mungkin. Sama seperti orang mengikuti perlombaan tidak pernah berhenti. Ayat 14 kan? Iya Pak. Melupakan yang di belakangku. Ini mengarahkan diri. Mengarahkan diri yang di atas ini. Dia masih yang 13 masih di atas. Mengharapkan lebih dan lebih lagi. Karena itu ia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya, epikteomenos. Nah, ini dimasukin sini Pak. Bisa lihat langsung? Bisa lihat word-nya? Bisa nggak? Ya, Pak. Bisa. Bisa. Sudah, makan diri pada
Ini saya sudah buat teknik yang cepat nih. Ke diri ke depan sambil terus mengarahkan kepada tujuannya. Ini mengungkap suatu kepedulian. Caring. Langsung copy di sini, Pak. Ini teknik kerja yang paling cepat. Jadi mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Pada. Ya. Pak. Kepada. Pak. Pak. Salah, Pak. Menunjukkan. Pak. Mengarahkan diri kepada. Ya kan? Langsung aja sini. Mengungkapkan suatu kepedulian yang teramat sangat sungguh-sungguh dari Paulus. Untuk connect langsung. Memperoleh hadiah. Betul enggak? Halo? Ya, Pak. Nah. Kalau kita tidak setuju, boleh nggak mengarahkan diri kok kenanya ke suatu kepedulian gitu? Dari mana rumusnya itu? Dari sini. Inilah. Pak, itu sebentar Pak, nggak kelihatan Pak. Kenapa usahanya kok mengungkapkan kepedulian gitu loh, nggak mengungkapkan satu tindakan ya mengarahkan diri gitu. Tafsiran ini loh Bu. Jadi caranya begini, ini kan ada tafsiran ini Matthew Henry loh, ini jangan main-main loh. Ini bukan penulis anak baru kemarin ini. Tulisannya ini sudah ratusan, bisa dikatakan sudah puluhan tahun ini. Menjadi buku top di sekolah teologi. Pak, yang justru yang menarik ini Pak, setelah kata bahasa Yunani itu kan meraih. Nah mungkin apa nama itu arah itu, kata arah kan menentukan apa yang mau Anda raih. Jadi jangan lagi hidup Anda diarahkan untuk hal-hal yang duniawi kan gitu. Jadi meraih ini yang menarik menurut saya Pak. Begini. Ya. Gitu. Ya, tadi saya kan opini. Sebentar Pak, saya sambil ngetik juga di sini sebentar. Di screenshot ya Pak. Bisa lihat. Beda Pak kalau diketik sendiri Pak, jadi lebih bermakna meraih ke depan, ya kan? Sambil terus mengarahkan kepada tujuan. Ini mengungkapkan suatu kepedulian. Nah, berarti ini dapat dikatakan apa? Nanti Ibu dengan Bapak cek ini. Tekanannya di sini apa ini? Sungguh. Betul enggak? Halo? Ya. Sungguh-sungguh. Kalau saya penekanannya di sebelumnya Pak, meraih diri ke depan sambil terus mengarahkan kepada tujuannya. Jadi apa yang mau Anda raih gitu loh. Setuju. Sungguh-sungguh mengarahkan. Jadi gini. Apa ya? Jadi mengarahkan diri itu kan dilakukan fokus ke depan, betul enggak? Ya. Ya. Fokus ke depan ya? Ya. Karena Pak, kalau kita melihat, kalau pria kan fokus ke depan, wanita suka fokus ke masa lalu, Pak. Begitu ya? Wah, itu lagi curhat. Belum tentu begitu. Itu lagi curhat sama ini. Ini baru selesai konseling ini. Tuh, nanti kembalinya ke fungsi otak, Pak. Otak perempuan dan otak laki. Lakukan fokus. Maksudnya Pak, gini Pak, kan khotbah ini sangat aplikatif. Tadi kan yang poin 1 itu kan memang kebanyakan menurut saya membedah wanita ya. Karena memang banyak orang hidup dipengaruhi masa lalu. Yang kedua, ini memang efektif untuk pria karena memang konsentrasi ke depan gitu, Pak. Oke, good.
Ini transgender, Pak. Keren. Diskriminasi. Nggak boleh diskriminasi. Keren, Pak Ali. Banyak wanita tidak terima ini, Pak Ali. Pengalaman pribadi Pak Ali. Dengan ungkapan Pak Ali memang begitu kan? Tapi ini benarnya gini, wanita itu kalau sudah dilukai susah melupakan. Kalau pria hari ini dilukai besok udah lupa dia gitu. Lah, bukan gitu maksudnya Pak Ali. Maksudnya bilang begini, wanita itu kalau sudah dilukai susah melupakan. Nah kalau pria kalau sudah melukai gampang lupa. Lupa dia. Betul itu. Kalau itu betul. Iya begitu. Makanya 2024 jangan lupa pilih saya. Wah. Nampaknya ya. Maaf intermezzo ya Pak ya. Wah, saya udah siap-siap milih Anies jadi berubah ini gara-gara Pak Kristianto ini. Nggak jadi pilih Pak Ali. jadi aplikatif loh khotbah kita kalau begini maksudnya. Ya. Maaf. Ayo sekarang berlari-lari. Berlari-lari. Berlari-lari sampai tujuan. Betul. Itu betul Pak. Jadi kalau lari itu harus sampai tujuan. Itu poin pertama itu. Iya. Ada sih jenis lari yang nggak sampai tujuan itu. Terus ada teknik lagi. Lebih mantap. Bagaimana caranya Pak? Langsung copy paste ini. Ya. Semua itu Pak. Ada jurusnya lagi, ada jurusnya. Jadi copy paste begini kan? Nah, kemudian buat kalimat sendiri. Berlari-lari kepada tujuan yang dimaksudkan sama seperti nah, gini kan? Orang yang mengikuti perlombaan. Tambah lagi, yang tidak pernah berhenti sebelum mencapai garis akhir. Ya. Tambah lagi di sini supaya keren. Berlari-lari dilakukan secara terus-menerus, maju secepat mungkin, tambah sekuat mungkin. Itu kan boleh kan? Bahasa Anda toh? Ya kan? Berlari tanpa lelah. Nah, sekuat mungkin, ya. Konsisten sesuai aturan. Itu terserah. Dengan rute, sesuai rute. Wah, itu suka ikut race tuh kalau suka rute. Dengan kerinduan. Sesuai aplikasi. Jangan pikirkan masa lalu. Terus ke depan ya Pak. Move on dong. Aduh, Pak Ali. Nah, masa lalu itu kan nostalgia, Pak. Bahaya. Untuk bertumbuh dewasa. Ya? Iya, betul Pak. Sampai mencapai surga. Nggak fokus nih Pak Ali. Sampai surga Pak Ali. Nggak fokus jadinya Pak Ali. Itu ada tulisannya Bu. Lalu nih. Ada tulisannya mencapai surga. Jangan ke surga dulu. Seperti pemanah memusatkan perhatian kita orang yang dituju. Sudah ini. Nah ini tanya sama Pak Ali nih, orang Kalimantan nih, bagaimana pemanah itu Pak? Harus fokus konsentrasi Pak. Tidak boleh. Iya betul. Pemanah itu pertama kan di konsentrasi dan posisi. Nah, ketika posisinya itu 1 derajat salah, maka hasilnya itu bisa 10 derajat gitu Pak. Nah, itu nanti teknik yang begitu dijelaskan di dalam ilustrasi. Iya. Ilustrasinya apa Pak? Nah kalau ingat begitu Pak Ali langsung. Pak Ali suka memanah hati jadi tahu dia Pak. Mana ya? Pak ini ilustrasinya apa nih? Pak kalau saya sih lebih suka kebanyakan kalau khotbah ya kalau Paulus ilustrasi Paulus. Jadi kenapa Paulus ya walaupun dianiaya, dicambuk, berdarah-darah, malamnya bernyanyi.
Karena Paulus ini fokusnya bukan fisik, bukan uang, tapi berlari sampai dapat hadiah gitu loh. Jadi apa? Artinya ya pelari. Nanti diganti Kak aja kalau mau ya, silakan. Ini apa ini? Mau ilustrasi apa ini? Mengarahkan diri. Ikut jalur aturan-aturan main berlari gitu. Apa namanya, garisnya dia ya jangan kemana-mana gitu. Kan mengarahkan diri. Ya oke. Kalau cocok Pak ilustrasinya pelari Pak. Jadi kalau pelari itu sambil ke belakang ya nggak bisa sampai finish tuh loh. Terus ini Mengarahkan diri itu berarti seorang yang mempersiapkan suatu perlombaan bisa juga. ya gampangnya begini. Harus ada satu kata di sini supaya gampang ini kan khotbah tanpa catatan. Oh iya. Mana? Jadi pelari betul Pak, pelari. Nah, pelari, pemanah, apalagi di sini. Jadi udah betul itu ilustrasinya pelari. Perempuan. Berlari. Betul Pak. Itu ilustrasi itu udah betul itu. Kenapa jadi perempuan pria, Pak? Terserah, makanya kan tergantung Bapak Ibu yang khotbah nanti. Tergantung. Oke, sudah ya? Gara-gara hal ini. Oke. Bentar. Berarti kita 3 keyword. Melupakan, mengarahkan diri. Berlari. Melupakan. Ini yang rumus terakhir ya. Kasih warna. Ibrani ini warna apa ini? Ini aja deh. Ini Ibrani yang mau dicari. Mengarahkan diri, berlari. Ya kan? 3 kata kan? Ya. Oke. Gimana nih teman-teman yuk? Melupakan masa lalu, mengarahkan diri. Ya, sebentar Pak. Ya. Ke depan. Iya. Ini kalau ini untuk sementara loh ya. Cari yang cocok-cocokan aja. Melupakan masa lalu, mengarahkan diri ke depan. Mengarahkan diri ke depan dan berlari tanpa henti sebelum sampai tujuan. Jangan berhenti sebelum sampai kepada tujuan. Berarti kalau disimpulkan Pak, berlari sampai garis finish. Garis finish ya. Nah. Tadi M-nya itu apa itu Pak? M berlari. Tadi mau mencari ini Bu, apa namanya, sinonimnya. Sinonimnya berlari, tapi kayaknya kesulitan. Mengejar nggak bisa ya? Sinonimnya run. Mengejar nggak bisa ya? B apa? Berusaha. Ya, berusaha melupakan. Berusaha melupakan yang di belakang. Kan tadi kan depan. Jadi depan belakang gitu loh. Iya, kalau lagi lihat belakang nyampe-nyampe kali. Iya. Dua berusaha mengarahkan diri juga. Ya Pak. Berusaha. 1, 2, 3, 4. Keren. Supaya tidak lupa gitu loh. Ini kan 3 kata kan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, B-nya lagi. Berusaha berlari. Ya, berusaha mengarahkan diri ya, Pak. Bertekun. Berusaha mengarahkan pandangan ke depan. Bisa nggak? Berusaha mengarahkan diri pada tujuan hidup. Tadi kan udah berusaha. Bertekun, Pak. Terus. Bisa nggak? Berfokus. Berkomitmen. Berfokus bagaimana, Pak? Berkomitmen gimana, Pak? Berkomitmen. Pak Anas. Ya. Kalau misalnya gini, ini saya berpikir gini. Yang pertama itu forgive, artinya melupakan masa lalu.
Yang kedua, fokus, berkonsentrasi, mengarahkan. Yang terakhir, finishing well gitu Pak. Jadi F3 gitu Pak. Boleh. Keren kali, boleh paling keren. Keren. Jadi anak muda sekarang kan suka yang ada Inggris-Inggrisnya gitu Pak. 7 paling. Sama Kalau dengan di orang Sunda jadi 3P Pak. Forgive. yang terakhir finishing well. Finishing. Forgive apa Kalau nih? Pak Ali 3F, kalau saya 3P jadinya. Forgive apa? Forgive and forget, Pak. Forgive and Forgive forget. and forget. Ya. Kasih sama dengan The best. Terus? oh ya betul Bu, itu obatnya tuh. Forget itu obatnya tuh. Fokus. Fokus. Oh, fokus P. Fokus yang nggak ada. Bertekun kan samakan dengan fokus itu. Jadi fokus saja. Forget, fokus. Tapi mungkin disesuaikan dengan audiens kita ya. Iya. Iya sih, Ya, sebenarnya. bisa. Iya, kalau yang middle ke atas kita ngomongnya pakai forget, fokus ngerti. Tapi kalau jemaat yang agak itu ya pakai bahasa yang sederhana kali ya. Pokoknya Ini makanan apa ini katanya? ini udah bagus nih. Focus future, finishing well, forget apa? Forget the past, the past, the past. Forget me not. Forget the past. Ini kan waktu ini bicara. Forget the past, forget the future. Oh iya. Memang itu timing ya. Sekali itu. Lepas. Gini. Ya. Pas Fokus masa for lalu. future. Betul Pak, betul. Itu keren itu. Ya. Forget the past. Nanti selesai di-sharing di grup Pak itu ya. Kayaknya mantap betul tema kita nih. Diskusikan ya Pak. Pak Ali ketua Makanya kelompok. harus rajin-rajin bawa teman ini kalau ikut webinar bilang. Pak Anas, nanti ini dibagikan di grup, betul Pak catatan ini Pak? Iya. Kalau boleh sih sekalian contoh khotbahnya juga nih Pak. Oh. Jadi, Pak siapa tadi toh yang punya judul itu? Yang khotbah. Pak Teddy. Ya, boleh. Kayaknya Pak Teddy paling keren deh nanti nih khotbahnya itu. Nah. Ini diulang lagi ya. Fokus ke depan yang dimaksudkan, begitu ya? Iya. Ini kan dia tidak dipisah, bukan tempat kan? Adalah, nah gitu loh. Supaya orang ngerti apa hubungannya ini dengan ini. Mengarahkan diri. Jadi fokus ke depan yang dimaksudkan adalah mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Jadi karena kita pakai bahasa Inggris keluar dari teks harus ditegaskan lagi ya. Kalau kita mengambil teks itu artinya ini. Boleh. Apakah ini Inggris apa Indonesia? Tapi ini dijelasin. Ya. Jangan izinkan jemaat itu untuk berpikir Tanya-tanya. Lagi. Ini kan orang kalau datang ke gereja ini kan seperti orang masuk di restoran. Gua punya duit, gua bayar. Minta makanan yang paling enak, murah, banyak. Gitu kan? Iya. Ketawa Bapak Ibu, ketawa. Siapa itu biasanya? Nah, orang ke gereja juga begitu, bro, sis. Iya, betul sih. Ajak lagi dia susah. Kamu harus jelasin sebagai seorang pengkhotbah yang baik. Dan prinsip ekonomi, Pak. Ya, oke. Ini melupakan masa lalu. Ya, ini sudah forget the past ya. Terus kayaknya mantap per 2 minggu kita nih. Seru malam ini, seru. Menyelesaikan dengan baik kan? Menyelesaikan dengan baik ya. Sampai finish. Garis finish. Dilakukan dengan berlari-lari kepada tujuan. Oke. Lari-lari tanpa henti. Oke. Ya. Pak Hanas. Ya. Mumpung ingat lagu itu kayaknya
lagu apa? Mungkin teman-teman tahu untuk ini judul lagunya apa? Mungkin bisa sampai udah selesai nanti tahu lagunya apa gitu, Pak. Aku menyala-nyala. Ayo, lagu mainstream dulu, baru lagi kontemporer. Ada rohku menyala-nyala. Biar lagu menyala-nyala. Lagunya itu lagu semangat, Pak. Berlari sampai tujuan, memperolehkan mahkota kekal. Waduh, Bang Pak Adi ini. Ini maksudnya lagu praise-nya, Pak. Ini lagu worship-nya dicari lagi, Pak. Ini kelihatannya paling mau jadiin khotbah di gerejanya ini sampai lagunya sudah ketemu. Oportunis, Pak. Oke. Kumpulkan lagu-lagu. Jadi kalau Anda lagi stres, merasa berat mau meneruskan outline ini, oke? Jangan diterusin. Tapi bukan berarti mengerjakan ini. Langsung, ini masih banyak PR-nya ini. Oh, lagu aja dah. Jadi, apa? Ya, apa ya? Tadi apa, Pak Ali? Berlari sampai tujuan. Mahkota apa? Memperoleh mahkota kekal. Apa judulnya itu ya? Kami terima kali, Pak. Mahkota kehidupan. Yang lagu yang ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama itu, Pak. Boleh itu. Mahkota kehidupan. Telah mati dan tinggalkan. Cocok lah, orang di situ berlari. Pokoknya Bapak Ibu udah tahu lah ya. Daftarkan semua lagu-lagu ini ya. Nah begini, daftarkan semua lagu-lagu. Nanti yang lagu songnya itu dinyanyikan bukan untuk penutup khotbah. Nyanyikan itu waktu ibadah. Iya, ya lagu semangatnya untuk ibadah ya, Pak. Oke, gitu loh. Aduh nih. Jangan sampai Anda setelah belajar homiletika ini dilarang mengkudeta gembalanya yang kurang berkualitas ya. Halo. Cukup melakukan transformasi spiritual dan knowledge harus dengan cara yang cara yang baik. Ya. Dengan cara yang tidak bagus loh. Jangan sampai ini orang datang mengutukin saya gara-gara pembuka webinar, Pak. Gara-gara itu Bapak buka webinar itu jemaat saya, Pak, mengkritik saya ini khotbah. Nah, bagus begitu. Udah ya? Udah, Pak. Nanti natsnya diberitahu ya. Nah, cuma ada pertanyaan, ada PR lagi nih yang belum selesai. Bagaimana mengkombinkannya? Berarti mengkombinkannya ini begini. Ini kalau begitu Anda sebut sebagai A. Oke? Ini mau apa? Mau B? B. Ini berarti apa? Mau C? C. Ini berarti, oh sudah enggak ini ya, 14 kan? Nah dengan demikian penjelasannya adalah 12, 13B. Ekspositori harus habis ya? Ya. Elegan enggak cara Anda? Elegan kan?
12, 13B. Mantap. 13C. Ya. 14. Oke? Nah, baru di sini masih penjelasannya. Hebrew-nya di sini ya. Istilah apa di sini melupakan ya? Gitu kan? Oke. Halo. Ya. Ya. Sekarang lihat ini, bisa lihat sabda ini? Saya lagi cari ini, biasanya kalau yang enggak kelihatan itu agak agak mengalami kesulitan tuh. Pak Edi oke, Pak Patar, Teddy, Kristianto, Cipat, Anneke, mana lagi nih? Sriati oke ya. Ya oke sudah? Ya, udah lihat nih? Ikan cara saya. Langsung lihat di sini. Halo, semua lihat? Iya. Lihat strong. Klik strong ya. Oke. Dia posisi di mana tadi? Filipi. 3 ya. Ayat berapa? 12 sampai 13 kuncinya kan? 13 sampai 14. Oke. Kata apa yang pertama? Melupakan. Masuk ke strong gimana sih tadi? Iya. Klik aja, Pak. Di mananya? Klik Filipi, Pak. Oh, di mananya tapi ada full life kan, ada ND. Tafsirannya ada Wycliffe, Matthew Henry. Ulangin Dr. Anas. Oh gitu. Ulangi. Ya weh. Sorry Pak. Iya ini tanya kalau tanya. Oke, udah lihat? Bu, semua yang 3 ya. Sabda dibuka dulu. Semua sabda dibuka. Sudah? Sabda dibuka. Sabda bukannya sabda itu sabda.com atau apa, Pak? Ini sabda yang saya sudah install. Oh, sabda yang sudah diinstal. Saya nggak ada ya. Belum. Pakai Google bisa juga, Pak. Bisa. Oke. Kalau di Google di mana, Pak? Sabda, terus harus download dulu berarti ya? Nggak perlu di-download, nggak apa-apa. Terus? Dibuka aja, Sabda. Alkitab Sabda. Oh, ya. Ada di sini kan di tafsiran ya berarti apa ya? Sebelah kiri ya. Ambilnya yang mana nih, Pak? Oke, sudah begini ya. Ini lihat nih. Strong. Hang on sedikit. Strong. Cari yang strong. Strong kemudian. Ada strong Coba dibukain situ yang di atasnya itu loh, Pak, ada. Atas mana? Kanan, kiri? Kanan. Paling kanan. Preferensi dong.
Oh, enggak ada ya, Dok? Kanan, Mas. Siap kali. Ini langsung nih. Melupakan. Akar kata ini dia ya. Epilantonomai. Kursornya dilihatkan ke sana, Pak. Itu yang pilihan di atas itu coba dilihat strong. Nah, langsung ini. Kalau mau. Apakah mau pakai Inggrisnya kitab itu, Pak, kitab gulungan, Pak siapa itu namanya, Pak? Ya udah lanjut aja dulu Pak, saya liatin dulu deh. Yang kitab gulungan itu loh. Nah, artinya bisa begini ya. Kalau begini tanpa catatan sakit kepala juga, terlalu ini ya. Jadi ini nanti disimpelkan lagi, Bu. Disimpelkan lagi. Sesuatu yang simpel itu kan tidak automatically, men. Ringkasan itu dari satu buku yang besar, kemudian dibuat ringkas. Gitu loh. Nah, ini kan sudah ketemu kan. Ini ternyata dia katanya apa? Akar katanya kan ini. Dari akar kata kan. Nah, jangan lupa. Kalau Anda menggunakan sabda, dia tidak pernah menunjukkan yang namanya kata yang sesungguhnya. Dia pakai akar kata saja. Nah, terus bagaimana caranya? Mau cari akar katanya. Kata yang sesungguhnya. Ingat aja nih. Epilantanomai. Epitalantamonai. Nah, langsung di sini. Nah, lihat di sini. Ini bisa lihat ini, sabda ini. Bible Walk. Bisa lihat? Ya. Begitu ya. Filipi 3 ayat 13 masih tadi kan? Ya. Nah, mana dia? Betul nggak ini? Ternyata dia katanya apa? Teino menos. Ini kan? Iya. Epiktemenos itu apa ini? Nah, ini di mana nih gramatikal dia? Kutilin. Salim dulu. Duh, apa tuh? Jangan sudah yang tertidur tuh. Kok silent ya? Nah, begini. Jadi nanti menjelaskannya harus dijelaskan akar katanya ini artinya begitu ya, Pak ya? Iya. Iya. Waktu berkhotbah itu. Akar kata terutama. Atau kalau enggak mau jelaskan juga. Oh, akar katanya ya. Kalau enggak mau jelaskan akar katanya juga bisa, cuma harus diartikan sesimpel mungkin. Kan 2 kali
5 kali 5 itu sama dengan berapa? 25. Kan tidak harus ngomong begini. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Kan tidak harus begitu. Ya. Langsung aja ngomong 2 kali 5 sama dengan 25. Nah, bisa gitu. Dipersingkat aja. Nah, gini. Jadi tidak perlu menyebutkan singular gramatikal gitu, tidak perlu. Artinya aja apa? Secara gramatikal artinya. Oh iya. Itulah. Istilah melupakan dalam bahasa Yunani, ini kan. Nah, ini tulisan ini bagaimana ya cara membacanya? Saya awam. Masih ada jurus lagi. Ini webinar yang banyak jurusnya, jangan buat. Aduh. Apa ini, Pak? Interlinear. Linear. Ini ya. Bersyukur udah computerize ya. Gimana kalau yang harus membuka kamus? Berbulan-bulan. Udah zamannya, Bu. Kalau kita kan begini aja kita bingung, apalagi yang harus buka-buka buku kamus bolak-balik. Tapi mungkin yang suka baca bisa, Bu. Bisa seminggu, Bu, beres. Oh, Pak Anas. Berarti cari referensinya itu selain dari Sabda, cari lagi dari Strong, kayak kurang lebih gitu ya, Pak ya? Ini dia. Ya, Pak. Lagi konsentrasi, Pak. Oh iya, sorry. Soalnya aku lagi, kalau Pak Anas lagi konsentrasi, saya lagi bingung nih. Berapa tadi? Filipi 3? Ayat 13. 13, Pak. Oh, 13 dia. Biasalah. Kemajuan. Mulutnya? Biasalah. Bisa. Ini kan dia kan? Ya. Biasalah. Baca secara Indonesia. Epiteinomes. Udah kelihatan, udah Hanas. Nggak kelihatan ya? Oh, Ini yang 13 kan? Ya, Pak. Ya, sudah kelihatan. Hah? Oh, hilang. Ini kan? Iya. Jangan lupa presensi ya. Terlalu serius. Nggak presensi. Kecil. Jadi mata melotot dulu. Nah, gitu kan? Ya. Jadi secara gramatikal, secara leksikal, istilah melupakan dalam bahasa Yunani, ya kan? Epilanton minus tanon minus. Ya, mantap itu. Ya kan? Secara leksikal dapat diartikan apa? Forgetting. Oh, sedang melupakan. Melupakan. Mau Kan forget. dikasih bunyi, nah, Mama udah benar. To forget bisa terserah ini. Forget boleh. Forget it. Nah, langsung kan? Buang semua. Oke. Keren. Sekarang jelasin. Apa itu participle present middle nominative? Ya. Garu-garu kepala. Maskulin singular, Pak. Kata benda. Nominatif maskulin singular.
Ada benda sekarang. Middle nominatif. Ke bahasa Indonesia dulu. Adalah kata kerja partisip. Kepada benda. Ya kan? Kerja melupakan kok. Iya. Present. Present kan? Kerja. Present. Present. Middle itu apa? Middle itu. Middle, tengah-tengah. Tengah-tengah. Sedang terjadi. Nominatif. Yang terjadi. Ada sambungan maskulin. Masa sekarang sedang terjadi kata kerja. Matif apa nih? Oh, singular ya? Maskulin. Singularnya enggak? Maskulin. Maskulin tunggal. Singular kan? Laki-laki. Gitu. Nah, nominatif. Sekarang kata kerja. Partisip present. Adalah ya kan? Bentuk middle atau tengah-tengah kan? Bentuk middle. Masih bunyi. Headset. Middle nominatif. Dimaknai sebagai singular terakhir. Kadang-kala ini dia pria atau wanita tidak terlalu penting ya. Iya, maskulin tunggal aja, Pak. Nah, tunggal aja kalau mau. Atau kalau penting sekali ya enggak apa-apa menunjuk kepada Paulus kan. Misalnya pria tunggal di sini kan? Iya. Menunjuk kepada Paulus. Pria kan? Iya. Jadi istilah secara gramatikal diartikan Paulus gimana? Gimana kawan? Ini gimana? Nah, kata kerja participe present. Nah, kalau mau lagi di sini. Cari di sini. Kata kerja dalam bahasa Yunani adalah gitu. Belajar sendiri. Participe present kan? Belajar. Participe present nominatif. Mungkin ini. Participe present kan? Ya. Penjelasan umumnya. Dari contoh-contoh bla 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 bla. Memiliki tense, voice, modifier. Nah, ini ada genitif. Dia kan nominatif kan? Ya, nominatif, Pak. Mana nominatif? Ini belajar linguistik kayaknya kita. Memang iya. Ini participe present itu apa tuh?
Ada penggunaan substantif, ada penggunaan predikatif. Ya kan? Oke. Kalau dia substantif, bisa juga atributif. Sehingga diterjemahkan apa? Yang. Ya kan? Yang dia. Kalau dia predikatif, ada genitif absolut, partisip independen, partisip, beberapa penggunaan. Cari di sini, pokoknya pelan-pelan Bu, dicari di sini. Partisip, substantif. Anas luar biasa. Substantif kalau berarti yang lihat liar ya, Ma. Liar-liar. Pesertanya pada liar. Ini aja kira-kira Pak, terus terang aja saya udah ini rada apa namanya agak error gitu loh nangkepnya ini. Udah nge-fly. Kayaknya mesti belajar lagi apa tuh namanya objek, predikat, subjek, genitif, genitivus kurang lebih. Ini udah kelasnya udah linguistik, Pak. Orang sastra aja udah sakit kepala kalau udah ngomong linguistik. Apalagi kita. Nah, kalau bisa ilmunya ditransfernya pakai Bluetooth lebih baik sih kalau bisa. Nah, emangnya dari tadi begini kaosnya dibalik Pak Kris, bukan gak liar. Kaos dibalik. Iya Pak. Panas Ini 2 SKS nih Pak. Tuh, biar kelihatan pinter doang kok, padahal dalam hati aduh ngomong apa. Ini kuliah berapa bulan cuma 2 jam. Cuma 2 jam banding 2 SKS. Enggak apa-apa Pak Kris. Tidak sendirian Pak. Iya, aduh. Yang hebat Pak Dokter Hana sini bisa menjelaskan dengan sederhana yang mumet. Saya padahal udah minum tolak angin nih Pak. Aduh, kan orang pintar minum tolak angin. Itu yang jadi tugas tanggung jawab kita. Nah, terus ada cara lagi enggak kira-kira? Ada cara lagi enggak kira-kira? Ini kan kita harus cari apa namanya? Selalu don't give up. Ya. Apa? Semangat kita adalah semangat untuk bukan arogansi, tapi semangat ini adalah semangat mau pelayanan kan? Iya. Betul. Karena Amin. semangatnya mau pelayanan, kita harus cari selalu kira-kira terbaik. Apa namanya? Kira-kira way out-nya masih ada enggak? Ya. Ada cara enggak? Ini kan satu cara perfect kan? Saya selalu ngomong begini, kalau kamu enggak bisa dapat 10, kenapa kamu harus cari angka 10 itu? Yang penting kan kamu lulus. Begitu loh? 6 juga lulus kan? Ya, jangan 6 Pak. Mesti yang bagus ini. Kalau enggak ya B. Udah dosennya susah, udah dosennya bagus, masa kita lulusnya pas-pasan sih gitu. Yang penting tidak remedial, Pak. Nah, maksud saya gitu. Yang bagus, Pak. Itu filosofinya. Nah, terus sekarang gimana? Kira-kira bagaimana saya bisa menjelaskan ini? Yang penting ini sudah ini aja. Forgetting itu apa? Forgetting itu dalam melupakan, Pak. Forgetting akhiran ing itu apa? Sedang berlangsung. Sedang berlangsung. Continuous. Sedang dikerjakan. Continuous tense ya Pak ya. Ya, continuous bisa. Jadi jelaskan di sini ya. Melupakan yang dimaksudkan. Sedangkan setelah melupakan apa sedang melupakan? Terus menerus kan forgetting kan? Melupakan tandanya ya. Continue. Melupakan dimaksudkan bukan hanya sekali. Tapi pekerjaan yang belum selesai juga itu ya. Secara terus menerus. Cara buat kepala. Present perfect. Continuous. Yang tiada akhir. Tidak menunjuk pada satu titik kan?
terus melupakan terus menerus. Jadi present perfect continuous tense gitu ya. Ya. Pokoknya itu sudah, sedang, dan masih akan terus dilakukan. Gitu loh. Iya. Forgetting itu kita cek dalam naskah bahasa Inggris itu kalau grammarnya seperti apa kira-kira? Apakah dia masuk present continuous? Nah kalau di sini dia kan bicara tentang apa? Present kan? Betul nggak? Present past ya, past present continuous tense. Tampaknya ini dia bunyi-bunyi present. Presentnya apakah past, continuous? Future. Ya. Pokoknya dia getting ini akhiran ini menurut saya sih dia continuous ini katanya. Ya, continuous, Pak. Nah, saya pengen tahu kira-kira lebih afdolnya gimana? Masih ada jalan. Melupakan yang telah di belakangku. Nah, coba ini. Behind forgetting to the things. Aku melupakan yang telah di belakang. Pak, boleh ditampilin ininya, Pak? Nggak keluar lagi nih apa teksnya, Pak? Sorry. Sorry, brother. Behind forgetting to the things. Melupakan secara terus-menerus. Artinya tidak pernah mengingatnya lagi. Kenapa Paulus tidak mengingatnya lagi? Apa maksudnya? Apakah tidak mengingat? Yang dimaksudkan di sini adalah tidak mengingat lagi kebanggaan itu? Pasti ingat dong. Pasti ingat dong dosa itu. Nah, kalau begitu yang disebut dengan melupakan forget the past ini apa? Mengubur kali. Ya. Melupakan yang mengubur masa lalu. Tidak menganggap itu sesuatu yang penting lagi. Ya, makanya melupakan yang dimaksudkan di sini apa? Melupakan, ada orang kan kadang-kadang gini, melupakan kemudian ingat-ingat dulu saya kaya raya loh. Walaupun sekarang. Oh iya. Menganggap tidak pernah ada. Pak, belum keluar nih. Belum keluar, Dr. Anas. Belum keluar, Pak, slide-nya, Pak. Belum, masih black. Dr. Anas. Hah? Belum toh? Masih blank. Walah. Sorry. Langsung aja deh. Mungkin lelah. Jadi bukan cuma kita aja yang lelah. Ini kan? Betul enggak? Ya. Sorry. Ini kalau dua menganggap ini. Yang tidak pernah terjadi bagaimana, Pak? Ada enggak ilustrasi melupakan tapi betul-betul tidak mengingat lagi? Mengingkari ya. Mengingkari bahwa itu sudah Pak. Memaafkan, nggak ingat lagi kesalahan. Udah lupa, terus nggak ingat lagi. Belum tentu. Bagaimana cara membuat ilustrasi ini? Bagaimana nih gampangnya? Bagaimana? Ada orang itu sekarang miskin, dulu kaya, ya kan? Udah, nggak usah ingat masa lalu dulu lah. Dulu kan dulu. Tapi yang dulu udahlah gitu. Tapi dia masih kadang-kadang baru dong. Tapi kadang-kadang dia masih ngomong tuh. Ya. Dia masih ngomong kadang-kadang dia ngoceh-ngoceh, aduh, dulu makanan gini mah gua kagak makan, sekarang aja kemiskin makan. Sekarang mau makan siapa? Yang lalu biarlah berlalu. Harus gitu. Ini melupakan dan tidak mengingat lagi nih gimana ini? Harus menerima kenyataan hidup, Pak. Iya, maksudnya ilustrasinya melupakan dan tidak mengingat lagi itu apa? Ilustrasinya. Kalau ilustrasinya gini, di dalam Kristus kita ini kan orang yang sudah mati ya. Artinya kalau sudah mati ya kita dicoel lagi, kita kan sudah tidak mungkin kita ingat lagi karena kita sudah mati gitu. Jadi perbuatan buruk kita pun harus kita lupakan. Gitu. Ilustrasinya mayat hidup begitu mau? Mayat hidup itu. Wah, tidak baik itu. Hah? Ya kalau mayat hidup itu kan orang, artinya ya yang lalu kan kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, yang lalu ya udah dikubur gitu, jangan diingat-ingat lagi yang Dr. Anas bilang tadi, dulu gue pernah kaya lo gitu ya, itu kan berarti masih ada mengulik-ngulik pokoknya masa lalu. Cari ilustrasi itu, ilustrasi ini perlu dipikirkan kadang-kala berjam-jam bahkan berhari-hari loh. Betul. Bagaimana sih ceritanya kita itu bisa melupakan tapi tidak ngungkit-ngungkit lagi, melupakan tapi tidak ngorek-ngorek lagi, tidak ngulik-ngulik lagi, itu ilustrasinya apa?
Iya. Ikhlas. Diikhlasin aja yang terjadi, yang hal-hal buruk yang pernah dialami. Nggak usah diingat lagi. Cuma kan betul, itu gampang ngomong begitu. Cuma berikan saya ilustrasi untuk memudahkan itu supaya saya ingat. Orang yang amnesia bagaimana, Pak? Oh, itu beda lah. Bahaya itu, Bu. Itu tidak ingat semua kalau amnesia, Bu. Tidak ada ingat yang Bisa saja, kan dipaksa. Nanti kan tinggal Ibu Sri kan cerita amnesia itu. Saudara-saudara tahu enggak orang amnesia itu? Amnesia itu lupa masa lalunya. Iya. Amnesia sama dirinya sendiri bisa lupa loh amnesia itu. Udah betul. Masa lalu ada yang amnesia lupa. itu kan ada yang full, ada yang sebagian gitu. Nah, yang kita mungkin ngalami yang sebagian itu, yang dosa-dosa kita lupa. Loh, jangan, yang full itu, Bu. Yang benar yang Paulus itu yang full. Ntar nggak bisa pulang ke rumah, Bu Sriati, kalau amnesia full. Ya enggak kan, sekarang ke rumah nggak bisa balik. Menjadi dirinya yang sekarang, bukan yang masa lalu. Ya. Gitu. Cocok amnesia sudah itu. Ya udah, pokoknya gini. Pengkhotbah ekspositori itu berat. Iya. Tapi Anda kalau bisa mengerjakannya itu next level. Sedap. Gitu. Belajar pelan-pelan ini. Iya, makanya nggak cukup nih 10 kali ketemu nih Pak Anas. Kalau saya ya, kalau yang lain saya nggak tahu, tapi kalau saya, aduh. Kalau pada prinsipnya begini, jadi kan sudah ada dua ini pengkhotbah ekspositori ini. Satu Pak Soneta, dua Pak Teddy. Nanti Pak Teddy teruskan ini kan contohnya kan sudah ada satu ini. Kan saya ngomong begini, ekspositori itu kalau kita tidak bisa dapat angka 10, ya sudah 8, 7 juga udah bagus. Yang penting apa? Sudah ada mengarah ke sana. Istilahnya kita sudah next level dibandingkan dengan topikal maupun tekstual. Begitu. Sudah mengarahkan, Pak Kris. Tapi kurang maksudnya kurang nendang gitu loh Pak. Takutnya ya Bapak ngajarnya bagus, kita daya tangkapnya agak melemah kan gitu. Jadi harus agak sabar, Bapak harus ngajarin lagi sedikit-sedikit. Kalau saya sih agak ngaku begitu Pak gitu. Daripada saya jadi so tahu ya. Ya, mungkin Pak Kris. Karena ini nanti kan ada setiap hari, lama-lama bisa Bapak. Ini kan ada YouTube-nya diulang-ulang Pak Kris. Apa ekspositori dengan kelompok. Kita bikin kelompok kan Pak Kris. Jadi Pak Ali Matius yang membimbing. Ya, asik. Oke. Ini kan baru yang keempat kan, masih ada yang keberapa berarti? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, masih 6 kali pertemuan lagi. Gitu loh. Ya, sebentar ya. Nah. Sudah jam 8. Oke. Ya, finish ya. Saya akan kirim materinya ya. Ya, Pak. Oke, kita berdoa. Bersyukur padamu Bapa untuk segala kebaikan, kemurahan dan cinta-Mu. Puji sembah hormat bagimu Kristus Yesus Tuhan kami. Mengakhiri kelas ini dan Tuhan memberkati kami dalam kemurahan. Puji sembah bagimu. Serahkan hati hidup, mohon berkat-Mu selalu dimuliakan Kau selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.